Baik, mari kita mulai. Di sini saya akan membawakan materi memahami lokasi impedansi relay distance di WKL Talk Season 26 di tanggal 27 Januari 2022. Perkenalkan, nama saya Mas Lung Wisnu Jati dari UPT Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah sebagai Asisten Engineering Proteksi Metode dan Otomasi. Nah, jadi di sini untuk aset yang ada di UPT Kalselteng, aset proteksi di sini untuk aset main protection unit ya. Di sini ada 140 unit. Di antaranya 28 relay line current diferensial dan 112 relay distance yang tersebar di 5 ULTG di bawah naungan UPT Kalselteng dengan di sini ada 9 merek relay. Selanjutnya kita akan membahas relay distance. Jadi relay distance ini populer dan digunakan secara luas pada sistem transmisi, tidak tergantung secara langsung pada level arus hubung singkat, cepat dalam memutus gangguan zone 1 atau skema aided relay distance, dan di sini memiliki fungsi sebagai proteksi cadangan jauh. Jadi di sini kita aktifkan zone 2 atau zone 3, jadi apabila section depan dari relay distance ini tidak dapat melakukan lokalisir gangguan atau menghilangkan gangguan, maka pada section tersebut akan mengamankan sistem dari gangguan yang meluas. Nah, di sini keuntungan relay distance untuk mengukur impedansi, reaktansi, dan resistansi dengan benar tanpa melihat kondisi sistem. Nah, di sini keuntungan di relay distance. Di sini kita bandingkan dengan proteksi arus lebih momen ya. Di sini ada F50 dalam suatu sistem. Di sini ada suatu sistem yang memiliki dua pembangkit yang aktif sebagai sumber. Di sini ada impedansi transmisi L. Nah, di sini terdapat gangguan pada F1. Nah, berdasarkan perhitungan di sini, maka arus gangguan pada F1 sebesar 7.380 ampere. Sehingga kita melakukan setting ke relay F50 ini adalah 7.380 ampere dengan delay waktu sekian. Maka dengan setting tersebut, sistem ini akan aman dari gangguan apabila relay F50 bekerja sesuai settingnya. Namun, ketika berbeda kondisi, ketika hanya satu pembangkit yang aktif, di sini maka akan berbeda arus gangguan yang terjadi pada F2. Nah, perhitungannya seperti ini. Tegangan dibagi oleh impedansi yang terdapat pada suatu sistem, maka pada saat terjadi gangguan di F2, arus gangguan yang terbaca adalah 6.640. Apabila kita setting tadi di angka 7.380 ampere, maka relay F50 ini tidak dapat memutus gangguan, sehingga kurang sensitif. Maka kita menggunakan relay distance untuk proteksi transmisi. Nah, untuk rangkaian ekuivalen jaringan transmisi di sini terdapat dari 3 komponen ya, ada komponen L, R, dan C. Di sini ada rumus reaktansi induktif, reaktansi kapasitif, dan di sini nilai omeganya. Nah, di sini kan kita dioperasikan pada 50 Hz untuk sistem kelistrikan kita. Dengan kapasitansi yang sangat besar di jaringan transmisi, maka nilai reaktansi kapasitifnya sangat kecil atau mendekati 0, sehingga pada perhitungannya kita mengabaikan nilai kapasitansi. Prinsip dasar relay distance, di sini relay distance ini F21 ini ya. Di sini mengukur impedansi transmisi, mengukur arus, dan mengukur tegangannya menggunakan CT dan menggunakan PT. Jadi yang dibaca di sini adalah nilai sekunder dari arus dan tegangan yang mengalir pada suatu jaringan transmisi. Nah, impedansi dilihat dari elemen pengukuran, reaktansi, dan resistansi, sehingga didapatkan impedansi transmisi ya, Z-line. Untuk prinsip dasar relay distance, di sini pada saat sistem beroperasi normal, maka impedansi yang terukur oleh relay distance merupakan impedansi transmisi, jaringan transmisi, dan impedansi beban. Jadi total dibaca semua oleh relay distance. Pada saat terjadi gangguan, maka impedansi yang terukur oleh relay adalah Z-volt. Nah, ini Z-volt.
Maka ketika terjadi gangguan, impedansi beban ini sudah tidak diukur lagi oleh relay. Maka murni yang diukur oleh relay adalah impedansi gangguan. Nah, di sini relay akan bekerja apabila Z-fall lebih kecil dari impedansi setting. Kenaikan tegangan menyebabkan relay tidak bekerja dan kenaikan arus menyebabkan relay bekerja. Di sini kita melihat bahwasanya tegangan ini sebanding dengan impedansi ya, sehingga kenaikan tegangan menyebabkan kenaikan impedansi gangguan. Nah, apabila impedansi gangguannya naik melebihi impedansi setting, maka tidak akan bekerja relay distan. Sebaliknya, apabila arusnya naik, karena arus ini berbanding terbalik dengan impedansi ya, sehingga apabila semakin besar arus gangguannya, maka semakin kecil impedansi gangguan yang akan muncul. Sehingga semakin kecil, apabila dia lebih kecil dari impedansi setting, maka relay distan akan bekerja. Nah, di sini relay distan ini yang sudah saya jelaskan tadi, di sini membaca arus dan tegangan pada suatu jaringan transmisi dalam nilai sekunder, sehingga pada penerapannya relay distan ini membaca sekunder. Rumusnya impedansi primer dikali CT rasio per VT rasio. Berikut untuk penurunan rumusnya sehingga didapatkan rumus impedansi primer dikali CT rasio dan VT rasio. Selanjutnya ini ada contohnya ya, apabila terjadi gangguan dengan impedansi primer sebesar 4 ohm dengan rasio tegangan sekian, rasio CT sekian, dengan rumus yang sudah kita dapatkan tadi, maka relay membaca bahwasanya impedansi gangguan tersebut sebesar 0,08 ohm. Lalu bagaimana relay ini membaca apabila terjadi gangguan fasa-fasa? Nah, apabila terjadi gangguan fasa-fasa, di sini contohnya fasa AB, BC, dan CA, maka yang dibaca oleh relay adalah dua komponen fasa tersebut, tegangannya dan arusnya. Jadi untuk tegangannya PA dikurangin VB, dan untuk arusnya ya dikurangi IB. Ini untuk gangguan fasa A dan B. Begitupun untuk fasa yang lainnya. Nah, ini suatu rumus untuk membuktikan ya bahwasanya kita menggunakan dua komponen fase yang harus dihitung. Di sini pada saat terjadi gangguan fasa-fasa, ini contohnya fasa BC. Di sini terdapat komponen urutan positif ZS1, ZL1, dan komponen urutan negatif ZS2 dan ZL2. Dari rangkaian ini didapatkan bahwasanya tegangan relay urutan positif adalah arus urutan positif dikali impedansi source. Ini impedansi source urutan positif ditambah 2 kali arus urutan positif dikali impedansi transmisi urutan positif. Nah, untuk tegangan relay urutan negatif, di sini urutan negatif tidak memiliki source, sehingga ini 0 ya, 0, E-nya 0, tidak memiliki source, dikurangi dengan impedansi yang berada pada urutan negatif. Bahwasanya di sini kan bahwasanya urutan negatif itu berkebalikan ya, min, sehingga di sini arusnya jadi sama dengan min I2 sama dengan I1. Nah, untuk impedansinya karena di sini sama ya besarannya, maka ini sama ZS2 sama dengan ZS1, yang berbeda arah saja. Nah, dari rumus ini kita dapatkan bahwasanya tegangan fasa B dan tegangan fasa C, arus fasa B dan arus fasa C yang dibaca oleh relay adalah yang saya tandai biru ini ya. Nah, rumus ini akan kita jadikan modal untuk membuktikan bahwasanya pengukuran pada relay itu ketika terjadi gangguan fasa-fasa itu memerlukan dua fasa yang diukur, fasa yang terganggu. Nah, ini apabila kita menentukan impedansi gangguan menggunakan satu fasa saja, di sini fasa B dan fasa B saja ya, tegangan dan arusnya, maka berdasarkan rumus ini kita hitung hasil akhirnya. Di sini kita menemukan bahwasanya ada impedansi source urutan positif. Nah, impedansi source urutan positif ini merupakan suatu variabel, sehingga relay tidak akan mengukur impedansi yang sama di bawah kondisi operasi sistem yang berbeda-beda. Jadi ZS1 impedansi source urutan positif ini sangat bergantung pada pengoperasian sistem, sehingga untuk
mengukur gangguan ketika terjadi gangguan fasa-fasa, di sini ketika kita menggunakan satu fasa saja akan kurang relevan. Sebaliknya, apabila kita menggunakan dua fasa, pengukuran gangguan fasa-fasa menggunakan dua fasa yang terganggu, ya di sini contohnya fasa B dan C, maka di sini yang kita gunakan adalah tegangan B dikurangi tegangan C dan arus fasa B dikurangi arus fasa C. Dari rumus awal tadi kita hitung, di sini VB dikurangi VC, di sini IB dikurangi IC, didapatkan bahwasanya impedansi relay sama dengan impedansi transmisi urutan positif, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya relay distance ini didesain untuk menggunakan arus dan tegangan yang disadap dari tegangan dan arus yang terhubung. Karena gangguannya fasa-fasa, ya di sini fasa BC, maka tegangan dan arus yang terhubung adalah tegangan fasa B dan tegangan fasa C, begitupun arus fasa B dan arus fasa C. Nah, bagaimana untuk gangguan satu fasa ke tanah? Di sini kita menggunakan satu fasa saja, namun terdapat KN dan I0, atau kita biasa menyebutnya 3 I0 atau I netral. Untuk penjelasannya di sini, ketika gangguan satu fasa ke tanah, kita hanya mengukur impedansi urutan positif saja, sehingga untuk itu perlu menentukan impedansi netral sebagai faktor kali Z1 atau impedansi urutan positif. Jadi yang kita ukur nantinya tidak keseluruhan, tidak impedansi urutan positif yang ditambah dengan impedansi netral, namun impedansi netral ini kita hilangkan agar murni yang kita baca adalah impedansi urutan positif suatu saluran transmisi. Nah, untuk mendapatkan KN di sini, ini ada suatu rangkaian bahwasanya saat terjadi gangguan satu fasa ke tanah, rangkaiannya seperti ini. Ini impedansi urutan positif ya, fasa R, ST, di sini impedansi netral. Jadi impedansi netral ini mengalir arus 3I0. Nah, di sini akan terbaca V0. Maka dari itu dijabarkan dalam rumus V0 per 3I0. Jadi impedansi netral ini, jadi ini impedansi 0 urutan 0, impedansi urutan 0 di sini merupakan penjumlahan dari impedansi urutan positif dibagi 3 karena ini paralel ya, RST, ditambah dengan impedansi netral, sehingga didapatkan rumus ini. Lalu kita sederhanakan, kita hilangkan 3 di sisi 3I0-nya, sehingga didapatkan impedansi urutan positif ditambah 3 kali impedansi netral sama dengan impedansi urutan 0. Sehingga akhirnya di sini impedansi netral sama dengan impedansi urutan 0 dikurangi impedansi urutan positif dibagi 3. Untuk memperoleh impedansi netral sebagai faktor kali, kita harus membaginya dengan impedansi urutan positif. Sehingga rumus yang semula seperti ini, kita bagi dengan impedansi urutan positif, akan didapatkan bahwasanya kompensasi impedansi netral atau KN adalah impedansi urutan 0 dikurangi impedansi urutan positif dibagi 3 kali impedansi urutan positif. Nah, sehingga hasil akhirnya untuk impedansi netral adalah faktor kali ini ya, kompensasi dikalikan impedansi urutan positif di transmisi. Selanjutnya akan kita buktikan ya, apabila relay ini menghitung menggunakan kompensasi urutan 0 dan tidak menggunakan kompensasi urutan 0. Di sini ada suatu sistem yang beroperasi pada 132 kV dengan impedansi source urutan positif dan urutan 0 sekian, dan impedansi line urutan positif dan urutan 0 sekian. Di sini terdapat gangguan fasa A terhadap ground pada titik ini, maka pada saat terjadi gangguan pada sistem, maka rangkaian ekivalen seperti ini. Ini urutan positif, ini urutan negatif, dan ini urutan 0. Sehingga total impedansi yang mengalir pada suatu sistem yang terganggu ini adalah 81,1 ohm. Di sini arus urutan positif, negatif, dan 0 besarnya sama karena ini rangkaiannya seri sebesar 940 ampere, merupakan hasil dari pembagian tegangan dan total impedansi yang mengalir. Nah, di sini untuk arus gangguan, E volt sama dengan
arus urutan positif ditambah arus urutan negatif dan ditambah arus urutan 0, sehingga karena I1, I2, I0 nya sama ya, maka kita kalikan langsung kali 3 sehingga arus nilainya 2820 ampere. Nah, untuk tegangan urutan positif sekian berdasarkan rumusnya, tegangan urutan negatif sekian, dan tegangan urutan 0 sekian. Kita hitung di sini. Total tegangan fasa R atau fasa A yang mengalir pada saat terjadi gangguan adalah 51,678 kV ya di sini, sehingga impedansi fasa A ini tidak terkompensasi ya. Kita langsung bagi tegangan fasa A dibagi dengan arus fasa A, maka didapatkan impedansi gangguan sebesar 18,3 ohm. Dapat kita lihat bahwasanya impedansi yang terukur lebih besar dari impedansi urutan positif konduktor sebesar 10 ohm. Jadi di sini ini kan impedansi urutan positif sebesar 10 ohm. Sedangkan hasil perhitungannya 18,3. Di sini relay mengalami underreach. Bahwasanya perhitungannya terlalu jauh. Ini impedansi konduktornya 10 ohm, gangguannya berada pada impedansi 18,3 ohm. Nah, untuk menghindari underreach, maka kita gunakan konstanta impedansi netral atau kompensasi urutan 0. Di sini dari rumus yang kita dapatkan tadi ya, kita masukkan impedansi urutan 0 dikurangi impedansi urutan positif transmisi dibagi 3 kali impedansi urutan positif transmisi, didapatkan nilai 0,833. Jadi tegangan fasa A kita bagi dengan arus fasa A ditambah dengan kompensasi urutan 0 dikali IN, didapatkan hasilnya 10 ohm. Nah, di sini cocok karena impedansi urutan positif pada konduktor sebesar 10 ohm dan ini masih dalam range ya. Jadi gangguannya di sini adalah 100% dari impedansi transmisi atau 100% dari panjang transmisi. Nah, karakteristik yang digunakan pada relay-relay yang terpasang di KSKT adalah karakteristik quadrilateral ya. Di sini mengapa kita menggunakan karakteristik ini? Karena selain kita mendapatkan jangkauan impedansi transmisi, kita juga bisa melakukan setting terhadap jangkauan resistifnya. Sekarang kita masuk ke lokus impedansi ya. Jadi lokus impedansi itu merupakan suatu sekumpulan titik yang memenuhi seperangkat kondisi tertentu dan membentuk suatu kurva impedansi pada saat terjadi fenomena gangguan transmisi. Tujuannya di sini untuk menganalisa penyebab terjadinya gangguan transmisi dan mengklasifikasikan penyebab fisik saat terjadinya gangguan transmisi. Untuk elemen diagram impedansi, di sini ada karakteristik impedansi relay distan. Di sini ada impedansi gangguan ya, titik-titik ini, sehingga sekumpulan titik yang akan kita sebut lokus nanti. Nah, untuk sumbu X di sini adalah resistansi dan sumbu Y di sini adalah reaktansi. Ini contoh analisa menggunakan software Excel ya, software impedansi, lokus impedansi. Ini pada saat beroperasi normal ya, pada garis ini sebelum gangguan dapat kita lihat bahwasanya di sini fasor arus dan tegangan masih seimbang. Nah, di sini untuk sudutnya searah ya, fasor arus dan tegangan tidak saling berkebalikan, sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya ini sedang mengirim daya. Pada saat ini beban berada pada titik ini. Zona impedansi relay distan ada di sini. Jadi masih belum memasuki zona impedansi relay distan. Nah, pada saat terjadi gangguan, impedansi akan berjalan dari titik pengoperasian normal sampai gangguannya itu membesar dan menyebabkan impedansinya semakin mengecil dan memasuki zona impedansi relay distan. Nah, ini contoh visualisasinya ya. Saat terjadi gangguan, bahwasanya di sini impedansi akan berjalan melalui impedansi operasinya, berjalan masuk menuju ke impedansi setting relay distan.
Nah, di sini terlihat sudah memasuki zone 3. Karena dia bergerak lebih cepat daripada delaynya, maka dia melewati zone 3 tanpa trip zone 3, dia masuk ke zone 2, dan pada akhirnya dia masuk ke zone 1 ya. Zone 1 di sini trip instan, sehingga seketika dia impedansi gangguan ini memasuki zona 1 relay distan, maka relay distan akan secara instan memerintahkan PMT untuk trip dan melokalisir gangguan. Nah, untuk manual software Excel di sini caranya yaitu dengan membuka software Excel dan memilih byline yang akan dianalisa. Selanjutnya memastikan data dalam satuan primer atau sekunder. Selanjutnya melakukan ekstraksi rekaman dengan menggunakan software Wavin ABB dalam bentuk CSV, nilainya di RMS dan Angel. Selanjutnya memasukkan data rekaman pada Excel locus impedansi dan menyesuaikan delta T pada gelombang sinus Excel. Selanjutnya locus impedansi gangguan sudah dapat dianalisa. Nah, ini untuk tampilannya ya, tampilan dari softwarenya. Di sini untuk byline yang akan dianalisa bisa dipilih line mana. Di sini ada jenis nilai rekaman yang diambil. Kita harus mengambil rekamannya dalam bentuk primer atau sekunder. Di sini ada diagram impedansi, dapat kita lihat di sini lokusnya. Dia memasuki zona impedansi distan itu di fase RS, ST, atau TR, ataupun di tiap masing-masing fase grupnya. Nah, di sini untuk delta T-nya kita masukkan di sini ya, bahwasanya delta T itu seketika kita mengekstrak suatu rekaman gangguan dari Wavin tadi kan terdapat data mentah ya. Jadi data mentah itu merupakan titik-titik dari arus dan tegangan yang memiliki step. Nah, step itu adalah delta T. Jadi menghubungkan antara titik 1 dan titik 2 dalam nilai arus dan tegangan, RMS dan Angelnya itu memiliki delta T. Nah, sekarang kita simulasikan. Kita buka dulu aplikasinya. Ini contohnya kita akan menganalisa gangguan pada section batu licin 1I1. Dan kita analisa di batu licin 1I2. Nah, jadi muncul kurva impedansinya ya. Di sini kita dapat memilih kita mau melakukan analisa di bagaimana, contohnya misal cempaka bati-bati. Maka dia akan menyesuaikan ya. Karena ini tidak terlihat, maka kita edit skalanya di sini. Nah, sudah terlihat. Ya, yang akan kita praktikkan pada pertemuan ini, kita akan melakukan analisa pada section batu licin 1I2. Batu licin 1I2, kita perbaiki tampilannya. Tampilannya sudah terlihat di sini. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya nilai yang harus diinputkan adalah nilai primer. Maka kita buka software Wavin ABB. Kita pilih gangguan yang batu licin 1I2 tadi. Kita buka rekamannya. Nah, di sini kita pastikan bahwasanya nilai yang berada pada rekaman gangguan ini adalah satuannya primer ya. Sudah primer nilainya. Selanjutnya kita ekstrak rekaman gangguan ini kepada menjadi format CSV ya.
Kita klik file, save as, ya pilih yang CSV format. Nah di sini untuk nilainya kita gunakan yang paling bawah ya, vector value-nya dalam bentuk RMS dan Angel. Nah, sudah keluar. Di sini nanti setelah kita klik RMS dan Angel, kita bisa memilih di mana folder kita akan menyimpan dan menamainya. Lalu klik OK. Di sini hasil ekstraksi nanti akan seperti ini. Nah, seperti ini ya rekan-rekan sekalian. Jadi ini merupakan data mentah dari rekaman gangguan tadi. Nah, ini adalah satu titik ya, sini satu titik. Ini berpindah ke titik yang lain. Nah, perpindahan titik ini yang kita namakan tadi delta T. Di mana kita bisa mendapatkan delta T? Kita buka software Webin ABB tadi ya. Di sini kita klik yang icon ada huruf S-nya ini, summary. Nah, ini akan muncul di sini ada sampling frekuensi. Sampling frekuensinya 1000. Sehingga untuk delta T-nya di sini adalah 1000 mikrosecond ya. Atau 1 milisecond. Sehingga pada Excel nanti kita masukkan di sini adalah 1000 mikrosecond atau 1 milisecond. Di sini sudah cocok. Lalu kita masukkan datanya di sini. Nah, data ini tadi diisi sesuai dengan hasil ekstraksi dari software Webin tadi. Jadi ini kita copy arus dan tegangan serta waktunya. Sini kita copy semuanya. Menuju ke Excel fokus impedansi. Kita paste di sini semuanya. Nah, sudah tercopy nilai arus dan nilai tegangan. Jadi yang kita masukkan di sini adalah arus fasa A, fasa B, fasa C, arus netral. Di sini tegangan fasa A, fasa B, dan fasa C. Setelah kita masukkan datanya, kita cek di grafik sinusnya ya. Nah, di sini sudah masuk dari rekaman gangguan tadi. Nah, kita dapat melihat, kita geser scrollnya ke belakang sebelum gangguan terjadi. Nah, ini pada saat sistemnya beroperasi normal ya. Di sini pasar arus dan tegangan masih seimbang. Di sini posisinya sedang menerima ya, terima. Untuk impedansi fasa tanah ada di titik ini, dan impedansi fasa-fasa ada di titik ini. Lalu di mana zona impedansi relay distannya? Zona impedansi relay distan di sini ada di sini untuk fasa tanah, dan fasa-fasa ada di sini, sangat kecil ya karena di sini terdapat lompatan atau perpindahan impedansi yang sangat jauh pada saat memasuki gangguan. Nah, untuk menganalisanya kita tinggal menggeser kursor ini saja, kita geser. Masih pada saat kondisi normal operasi ya, di sini masih seimbang, kita geser sampai dia memasuki gangguan. Nah, di sini sudah mulai masuk gangguan ya. Kita mundurkan sedikit. Nah,
Di sini masih normal. Kita geser sedikit. Nah, di sini sudah mulai terdapat kenaikan arus fasa S dan fasa T ya. Sudah mulai naik. Di sini muncul arus netral. Si tegangnya masih seimbang, namun di sini terdapat penurunan magnitud dari fasa T. Untuk titik impedansinya di sini sudah mulai bergeser ya dari sebelumnya. Yang awalnya ada di daerah sini berubah titiknya menuju ke titik ini. Dia sudah mulai bergeser. Begitupun yang fasa-fasa. Semakin kita masuk ke nilai gangguan, maka titiknya akan semakin mendekati zona impedansi relay distance. Dia akan semakin masuk sampai masuk ke relay distance ya di sini. Nah, di sini bisa kita lihat ya besaran arusnya. Fasa R di sini ternyata semakin membesar. Fasa S dan fasa T-nya bertahan di angka sekian. Fasa R-nya membesar, begitupun tegangan fasa R-nya di sini semakin mengecil, sehingga dia untuk fasa tanah fasa R ya dia memasuki ke zona relay distance. Di sini kita pindah ke grafik yang lebih jelas. Nah, di sini fasa R ground, di sini titik impedansinya sudah mulai memasuki kurva distance. Kita mundurkan satu. Di sini masuk melalui sisi kanan ya. Dari resistif dia masuk menuju ke zona impedansi relay distance, masuk ke zona 1. Nah, di sini fasa R ground memasuki zona 1 relay distance, sedangkan fasa yang lain masih ada di luar zona relay distance. Sehingga pada saat di kondisi ini, relay memerintahkan trip fasa R. Jadi untuk menganalisanya kita bandingkan dengan rekaman event gangguan untuk memastikan di titik mana dia trip. Untuk menentukan gangguannya ini jenisnya apa gitu, biasanya kita menggunakan lokus impedansi ini. Jadi berdasarkan beberapa referensi yang kami baca di sini, apabila gangguan itu datangnya lebih condong ke arah resistif, bahwasanya itu merupakan gangguan yang disebabkan oleh vegetasi atau bisa disebut dengan pohon. Mengapa pohon? Karena di sini kan dia bersifat ini ya, titiknya dari arah resistif. Bahwasanya itu ada yang namanya impedansi arcing, sehingga pada saat gangguan pohon terjadi arcing, ini yang menyebabkan bahwasanya ini garis karakteristik relay distance di sini sudah 78 derajat di sini, namun gangguannya datang dari arah resistif. Nah, pergeseran titik dari titik karakteristik transmisi ini bernilai resistif. Ya, ini disebabkan karena adanya arcing yang pada saat gangguan pohon. Nah, apabila ada gangguan yang langsung masuk ke searah dengan ini ya, karakteristik impedansi transmisi, maka dapat disimpulkan bahwasanya gangguan itu disebabkan oleh petir. Itu merupakan hipotesa awal bahwasanya kita akan menentukan ini gangguannya disebabkan oleh secara fisik disebabkan oleh petir atau disebabkan oleh pohon. Jadi seperti itu. Saya rasa cukup dari saya untuk simulasinya. Saya kembalikan lagi ke Bapak Moderator. Mohon maaf bila ada salah dari apa yang saya sampaikan. Mohon koreksi dan evaluasinya dari rekan-rekan. Di sini saya juga masih belajar.